Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan setia menyimak video-video SLMTTV tanpa skip. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah bagi sahabat semua. SLMTTV kembali hadir dengan alur cerita film-film pilihan untuk menemani waktu bersantai sahabat sekalian. Kali ini, SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Gayal Once Again. We have taken a right to Sinapati Bapat Road. 400 yards. 200 yards. Where are you going? You have just crossed the... Mumbai tahun 2015. Semua kenangan buruk masih menari-nari di dalam ingatan Ajay Mehra, mantan narapidana yang dipenjara sehabis membunuh pelaku yang menghabisi istri dan anak perempuannya. Terkadang ingatan menyakitkan itu hadir hingga Ajay tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kali ini Ajay menemui Inspektur Pawar dan Alnur untuk merencanakan penangkapan seseorang. Mereka mengunjungi Aditya Rajguru, seorang pemilik kantor berita Daily Herald. Di dalam ruangan Rajguru, tiba-tiba Ajay membungkam mulut Rajguru, mengikat tangan, kaki, dan memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah plastik. All clear, sir. Mereka mengeluarkan tubuh Rajguru melalui jendela, dan mereka sendiri keluar melalui pintu, jadi tidak membuat curiga siapapun. Ajay membawa Rajguru ke sebuah markas persembunyian Ajay. Setelah sampai di ruangan interogasi, Ajay melepaskan semua ikatan tangan, kaki, dan mulut Rajguru. Emosi Rajguru bergejolak ketika mengetahui Ajay memperlakukan dirinya tidak terhormat. Setelah Rajguru tenang, Ajay mendekatinya dan memberikan syarik surat yang ditulis Renu Sharma sebelum ia meninggal gantung diri. Sharma menceritakan bagaimana Rajguru menghancurkan masa depannya dengan memperkosa Sharma. Padahal tujuan untuk Mas Sharma datang ke Mumbai untuk mencari kerja malah dihancurkan oleh atasannya sendiri, Aditya Rajguru. Hingga Sharma merasa malu dan memutuskan mengakhiri hidupnya. Namun Rajguru tidak mengakui semuanya. Ia mengatakan bukan pelaku dari pembunuhan Sharma. Tiba-tiba Ajay menghantam kepalanya ke kepala Rajguru hingga Rajguru terjatuh dan keningnya berdarah. Ajay mengambil darah dan memberikan kepada Dr. Purnawala yang telah membuat laporan DNA palsu. Rajguru yang pernah mengajak kerjasama Purnawala untuk memalsukan bukti DNA yang ada di tubuh Sharma dan menangkap Srikan, kekasih Sharma. Akhirnya sekarang Dr. Purnawala mengakui kesalahannya. Ia bersama Rajguru digiring ke penjara. Hingga berita penangkapan Purnawala dan Rajguru menjadi pemberitaan yang populer. Hingga kantor Daily Herald kehilangan para investor dan sekarang kantor tersebut dikuasai oleh Raj Bansal dan anaknya Kabir. Ajay bersama Ria mengunjungi kakak Ajay untuk menikmati makan siang bersama. Namun saat Ajay menikmati makanannya, matanya melihat berita yang menayangkan tentang Srikan yang terganggu kejiwaannya setelah menjadi tumbal kejahatan Rajguru. Ria menuju ke rumah sakit bersama Ajay melihat keadaan Srikan. Ria yang merupakan seorang dokter langsung menolong Srikan dan memberikan semangat pada keluarga Srikan. Setelah menolong Srikan, Ajay dan Ria segera pergi ke sebuah acara penghargaan kepada 4 remaja yang berbakat. Ia memberikan sambutan mengatakan kepada semua penonton agar jangan pernah menyerah menyampaikan kebenaran. Hingga keempat remaja itu kini akrab dengan Ajay, juga Ria meski mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Sebuah mobil tangki pengangkut bahan bakar tiba-tiba ditabrak oleh pengemudi mobil yang berada di belakangnya. Seseorang berhasil keluar dari mobil yang menabrak mobil tangki tersebut. Mobil tangki tersebut terguling dan menabrak mobil yang sebelumnya menabraknya hingga mengakibatkan kedua mobil tersebut meledak hebat. Berita meledaknya mobil tangki itu terdengar ke telinga Inspektur Alnor dan mengatakan pada Ajay. Alnor memberi informasi bahwa di dalam mobil tersebut ada Ju Zauza, kakak laki-laki Ajay. Mendengar berita itu, Ajay langsung menuju ke lokasi. Istri Jo yang datang ke lokasi kejadian menjerit melihat keadaan di lokasi. Mobil-mobil telah dievakuasi oleh mobil berat. Tidak ada yang selamat dalam ledakan mobil tersebut hingga diperkirakan 8-10 orang menjadi korban. Zoya yang sedang berada di rumah kakek Anusha memperhatikan gerak-gerik lucu seekor burung yang memberi makan anak-anaknya. Tapi ia merasa sedikit ganjal dengan sebuah gambar yang ada di sebelah burung tersebut yang terambil oleh drone-nya di Karnala Bird. Zoya memperbesar gambar tersebut, tiba-tiba ia menjerit ketika melihat video tersebut.
Zoya menjerit ketika melihat rekaman teman-teman Zoya yang lain mendekat termasuk kakek Anusha dan melihat bersama-sama bahwa Jo Zouza telah dibunuh oleh Kabir, anak dari Raj Bansal di rumah Perdana Menteri. Mereka merasa bingung apa yang harus mereka lakukan. Jika melaporkan ke polisi pasti tidak akan didengar, karena kepolisian di bawah kekuasaan Perdana Menteri Kakak Sahib. Rohan mengusulkan untuk melaporkan pada Ajay, namun kakek Anusha tidak setuju. Kakek Anusha menunjukkan TV yang sedang menyiarkan berita tentang kecelakaan yang salah satu korbannya adalah Jo Zouza. Mereka menyimpulkan jadi pelaku memasukkan korban yang telah dibunuh ke mobil yang menabrak mobil tangki. Raj Bansal memperhatikan Kabir, anaknya yang telah membunuh orang lain karena tidak mampu mengendalikan emosinya. Kabir kini tumbuh menjadi pemuda yang mudah tersulut emosi. Raj menyalahkan istrinya yang tidak mampu menjadi ibu yang baik. Namun istri Raj tidak terima. Ia mengatakan perubahan anaknya Kabir adalah kesalahan dan tanggung jawab Raj karena terlalu memanjakan Kabir dan selalu memberikan apapun yang Kabir minta. Raj terdiam mendengar pernyataan istrinya. Zoya bersama teman-temannya memberikan semua bukti kepada ayah Rohan dan mereka berharap pelaku bisa tertangkap. Namun tanpa sepengetahuan Zoya dan teman-temannya, Tuan Kriplani malah mendatangi kantor Tuan Raj. Di kantor, Tuan Raj menjelaskan pada Tuan Kriplani alasan membunuh Jo Zouza. Karena Jo tidak mau diajak kerjasama untuk membantu Raj memuluskan rencananya menguasai tanah milik warga dan membuat Kabir emosi. Tapi Jo tidak takut, malah mencekik Kabir. Hingga Kabir bisa melepaskan cekikan Jo dan langsung menembaki tubuh Jo hingga tewas. Tuan Raj langsung menawarkan sejumlah uang kepada Tuan Kriplani dan memberikan semua barang bukti kepada Raj. Di rumah, Rohan selalu bertanya kepada ayahnya tentang perkembangan kasus Kabir. Namun ayahnya mengatakan ia telah memberikan semua bukti kepada Tuan Raj. Mendengar hal itu, Rohan marah, tapi ayahnya malah mengatakan bahwa ia melakukan hal itu untuk menyelamatkan keluarganya dari Raj Bansal. Karena Raj Bansal adalah orang yang menguasai Mumbai saat ini. Rohan menceritakan hal itu pada teman-temannya, dan tanpa mereka ketahui Zoya ternyata telah mengkopi video tersebut ke dalam sebuah kaset yang bisa mereka berikan kepada Ajay. Maka mereka mencoba menghubungi Inspektur Al-Nur untuk berbicara pada Ajay. Telepon Al-Nur sengaja tidak diangkat oleh Inspektur Al-Nur karena sedang menghadiri ibadah di gereja. Kedua kali Zoya menelpon, Inspektur Al-Nur mengangkatnya. Saat telepon tersambung, Zoya meminta untuk berbicara pada Ajay. Zoya terus menceritakan semua rentetan peristiwa yang melibatkan dirinya dan teman-temannya pada Ajay. Tapi tidak menyadari teleponnya disadap oleh pihak Raj. Pihak Raj yang mengetahui Zoya mengopi buktinya dan berusaha menemui Ajay menjadi panik dan membuat Raj segera memanggil Troy, pembunuh profesional, untuk mengejar Zoya dan kawan-kawan. Sementara ia memerintahkan Kakak Sahib untuk memberi pemberitaan yang buruk tentang Ajay. Mobil yang membawa Zoya dan kawan-kawan berhasil dihentikan oleh Troy. Namun Rohan yang menyetir mobil tersebut berhasil menabrak motor-motor Troy. Rohan terus mengendarai mobil dan Zoya menelpon Ajay menceritakan bahwa mereka terjebak di parkiran gedung Phoenix Mall. Ajay meminta mereka merusak kartu SIM di HP mereka agar keberadaannya tidak diketahui oleh kelompok Raj. Troy masuk ke ruang CCTV. Seseorang yang ditugaskan Ajay melindungi mereka menarik tangan mereka dan membawanya masuk ke dalam toko. Tapi lagi-lagi anak buah Troy berhasil mengejar mereka. Zoya dan teman-temannya terpaksa memisahkan diri agar menyulitkan kelompok Troy menangkap mereka. Namun orang-orang Troy terlalu kuat hingga akhirnya mereka berhasil ditangkap dan dikumpulkan di parkiran. Ajay tiba-tiba datang bersama kelompoknya, memukul kalah semua kelompok Troy dan berhasil menggendong Zoya dan kawan-kawan masuk ke dalam mobil. Hingga Ajay berhasil membawa 4 saksi itu ke markas Ajay. Ria berlari menghambur dan segera mengobati luka-luka mereka. Tapi Rohan meninggalkan kaset yang berisi bukti di sebuah CPU di sebuah toko elektronik di Phoenix Mall. Dan terpaksa Ajay kembali ke mall. Sitaram yang kini menjadi anak buah Raj mengundurkan diri dari pihak IT Raj. Karena melihat kediktatoran Raj memerintah anak buahnya. Hingga Raj meminta semua anak buahnya meretas sistem keamanan Ajay hingga mereka bisa dilacak keberadaannya. Anak buah Raj juga berhasil mengetahui barang bukti tertinggal di mall. Saat Ajay berhasil mengambil barang buktinya, kelompok Troy menyerang dan berhasil mengambil barang buktinya. Ajay bangkit dan menyerang mereka, mengejar Troy dan mendapatkan kembali bukti di tangannya. Ajay terus berlari dan mengecohnya di jalan raya hingga Troy kesulitan mendapatkan Ajay dan barang buktinya.
Namun baik Ajay ataupun Troy berhasil keluar dari mobil mereka. Ajay dan Troy masuk ke kereta dan bertarung di kereta di antara para penumpang. Hingga akhirnya Ajay berhasil mendorong Troy keluar kereta setelah berhasil mengalahkannya di kereta. Saat keadaan genting, Raj yang berusaha mati-matian melindungi Kabir, ia malah bersenang-senang di kamarnya menikmati sebungkus heroin dan larut dengan kesenangannya sendiri. Ajay segera membawa barang bukti ke markasnya. Aksai menjelaskan yang terjadi di markas dan mengatakan Ria membawa 4 saksi ke rumah sakit bersama Alnur dan Pawar karena di markas Ria tidak bisa memberi pengobatan yang baik. Ajay menyerahkan bukti ke Aksai dan melihatnya bersama-sama. Hati Ajay hancur ketika melihat kakaknya ditembak dengan begitu keji oleh Kabir. Ia menangis dan menahan marah. Tiba-tiba Ria datang dan memeluknya. Ia mengatakan kelompok Raj berhasil mengambil 4 saksi tersebut dan meminta Ajay menukar mereka dengan barang bukti. Mendengar hal tersebut, kemarahan Ajay memuncak. Bahkan Ajay memerintahkan Aksai untuk mengupload video tersebut sambil terus meracau tidak bisa mengendalikan diri. Hingga Ria terus menampari wajah Ajay dan berhasil membuat Ajay sadar bahwa tindakannya salah. 4 saksi itu dibawa ke sebuah ruangan di lantai atas rumah sekaligus kantor bagi Raj. Raj mendapatkan berita bahwa Ajay kini telah menuju rumah Kriplani membawa barang bukti. Ibu Raj menangis melihat keributan di rumah mereka. Ia memujuk anaknya tidak melindungi Kabir sebagai kriminal. Tapi Raj tidak mendengarkannya sama sekali. Ajay yang telah sampai di rumah Kriplani terus disalahkan oleh orang tua dari keempat saksi tersebut. Mereka terus menanyakan keberadaan anak-anak mereka. Hingga kakek Anusha menceritakan rahasia besar bahwa Anusha merupakan anak Ajay yang sengaja ia sembunyikan. Ia hanya mau melindungi Anusha dari kematian karena semua orang yang berada di dekat Ajay pasti tewas mengenaskan. Ajay terdiam dan menangis sedih mendengar kenyataan anaknya masih hidup. Ia merasa gagal menjadi seorang ayah saat tidak bisa melindungi anaknya. Tiba-tiba Farun datang dan meminta bukti rekamannya pada Ajay. Dengan cepat Ajay memberikannya. Tidak lama Farun dan teman-temannya kembali. Tapi Anusha ditahan oleh kelompok Raj karena mereka berpikir Ajay mengkopi semua barang bukti dan mengancam Ajay akan membunuh Anusha bila Ajay tidak mau menyerahkan diri beserta barang bukti lainnya. Ajay menangis memohon melalui sambungan video kepada Raj agar bisa melepaskan Anusha. Tapi Raj tetap akan menahan Anusha sebelum semua permintaannya dituruti. Ajay menangis sejadi-jadinya meratapi semua kisah sedih dalam hatinya dan tidak bisa memeluk anak kandungnya. Ria mendekati Ajay dan memberi semangat. Ajay harus bisa menyelamatkan Anusha sekarang. Mendapat semangat dari Ria, Ajay berlari dan berhasil menerobos anggota polisi yang berniat menangkapnya dan mengambil mobil mereka. Menghindari kejaran mereka dengan cepat, namun Raj juga dengan cepat memblokir semua jalan yang akan dilewati Ajay menuju rumahnya. Hingga polisi mendapati mobil Ajay, tapi Ajay tidak berada di mobil tersebut. Raj begitu terkejut ketika melihat Ajay menggunakan helikopter menuju rumahnya. Ajay berputar-putar di atas gedung rumah Raj mencari keberadaan Anusha. Anak buah Raj kemudian menembaki helikopter. Anusha menjerit melihat ayahnya. Ia memanggil-manggil ayahnya dan meminta maaf atas semua perlakuannya. I'm sorry, Mama! Helikopter yang digunakan Ajay mengalami kerusakan hingga ia memutuskan menabrakkannya ke salah satu lantai rumah Raj. Hingga semua menjadi kacau. Raj berlari mencoba menyelamatkan keluarganya, begitupun dengan Ajay. Ia terus menaiki tangga menuju atap gedung mencari Anusha. Ajay melihat anak perempuan, istri dan ibu Raj terjebak di satu lantai yang terbakar. Ajay masuk ke ruangan tersebut dan menyelamatkan dengan cepat keluarga Raj. Tapi Kabir di atap gedung malah menyiksa Anusha hingga teriakan Anusha menambah kemarahan Ajay. Ia berlari dan mendekati Kabir sambil menjerit, "Jangan menyentuh anak perempuanku," yang terus menembaki tubuh Ajay dengan peluru. Hingga Ajay berhasil memukuli Kabir. Saat Ajay tengah memukuli Kabir, adik Kabir, anaknya, nenek, serta ibu Kabir termasuk Raj ayahnya memohon agar Ajay bisa menghentikan pukulannya kepada Kabir. Ajay melepaskan Kabir dan menghambur ke arah Anusha, memeluk dan memeriksa keadaan Anusha. Mereka saling berpelukan bahagia akhirnya bisa disatukan kembali. Raj, Kabir, dan Perdana Menteri digiring menuju mobil polisi. Sementara Raj dirawat di rumah sakit untuk merawat luka-lukanya ditemani semua anggota keluarga barunya. Mereka tertawa bahagia karena bisa melewati hal buruk bersama-sama. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Gayal Once Again. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah melihat alur cerita film ini ya. Terima kasih sudah setia menyimak video-video SLMT TV. Terus saksikan video-video SLMT TV yang lainnya.
Dukung terus SLM TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya sahabat. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.